Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriska Amalinda dengan NIM 2321 dari kelas Psikologi 3 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan, model EDI, dan hal lainnya. Yang pertama ialah definisi pelatihan. Definisi pelatihan sangat banyak, tetapi saya akan mengambil dari dua pengertian. Pertama dari Walter Dick dan yang kedua dari Smith dan Regan. Walter Dick mendefinisikan pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sudah dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Sedangkan pengertian dari Smith dan Regan, pelatihan sebagai pengalaman yang memfokuskan upaya pada individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Dari dua definisi tadi, saya akan menyimpulkan definisi dari pelatihan itu sendiri. Pelatihan adalah sebuah proses untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu atau kelompok tertentu agar mengupgrade kinerja mereka dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, program pelatihan memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah yang pertama, meningkatkan kinerja terhadap karyawan. Yang kedua ialah mengembangkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, membantu karyawan dan perusahaan dalam menghadapi perubahan yang ada. Balik manfaat-manfaat yang sudah saya bacakan tadi, pasti ada hambatan-hambatannya. Salah satu hambatannya ialah yang pertama, desain program pelatihan tidak dikaitkan dengan misi dan visi perusahaan. Yang kedua, tidak adanya kejelasan antara tujuan perubahan yang dapat difasilitasi melalui penyelenggaraan pemrograman pelatihan. Yang ketiga adalah teknologi yang diperlukan tidak tersedia bagi karyawan yang telah mengikuti pelatihan. Selanjutnya saya akan menyebutkan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pelatihan berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga adalah berkurangnya kesalahan kerja. Yang keempat, meningkatnya retensi karyawan. Yang kelima, meningkatnya inovasi karyawan. Yang keenam, durasi pelatihan yang mempengaruhi efektivitas pelatihan. Dari semua indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisa disebut efektif dan efisien apabila ada perubahan dan peningkatan dalam kinerja karyawan atau perusahaan. Nah, dalam program pelatihan yang efektif, pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertama adalah program pelatihan didasarkan atas kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Kedua adalah jadwal program pelatihan harus ditata dengan baik dan rapi. Ketiga, latar belakang peserta program pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dilatihkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang model EDI. Model EDI yang saya ketahui adalah model yang sering digunakan dalam pengembangan pelatihan. Nah, EDI ini diambil dari kata A. Analisis, B. Desain, D. Development, I. Implementasi, dan terakhir E. Evaluasi. Baik, yang terakhir saya akan mendefinisikan atau memaknai tentang analisis kebutuhan pelatihan. Berbazet mengemukakan definisi analisis kebutuhan pelatihan atau TNA adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan.
di mana TNA ini sangatlah penting dan harus dilakukan. Karena tanpa TNA, kinerja karyawan tidak efektif dan efisien. Mana TNA ini melalui 4 proses, yaitu observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.